Salam sehat dan sumringah. Bertemu lagi dengan saya Om Gaga dalam channel Wirausaha dan Pengembangan SDM. Sobat Joy yang berbahagia, Sobat Joy yang sumringah, ketemu lagi. Kali ini saya akan mengenalkan kepada Sobat Joy sekalian alat seduh manual dan perlengkapannya. Dalam video ini kita akan membahas tentang fungsi dari peralatan seduh manual. Saya akan menjelaskan kira-kira apa yang saya miliki alat seduh manual itu, di mana masing-masing alat adalah unik dengan hasil seduhan yang berbeda-beda. Alat seduh manual yang pertama adalah Aeropress. Aeropress adalah gabungan antara chamber dan plunger dan filter yang dilapisi dengan kertas. Memerlukan udara untuk menghasilkan ekstraksi yang maksimal. Nah, cara menggunakan Aeropress sendiri yang pertama adalah tuangkan air dan kopi ke dalam chamber. Aduk sedikit kopi dan air di dalam chamber agar merata. Kemudian pasang filter bulat ini, tekan plunger untuk menghasilkan ekstraksi kopinya. Alat seduh manual yang kedua adalah French press. Bentuknya seperti ini, bentuk dari French press tersebut. French press adalah gabungan antara chamber dan plunger yang terhubung dengan filter. Kebanyakan filternya adalah filter aluminium. Alat ini memerlukan tekanan udara untuk mengekstraksi kopi. Ini adalah French press yang menggunakan plunger and chamber. Jadi French pressnya seperti ini, kopinya dituangkan lalu nanti ditekan. Tahun 1929, Attilio Kalimani menemukan alat French press ini. Alat ini sangat sederhana dan penggunaannya juga sangat simpel. Hasil ekstraksinya berupa kopi tanpa ampas. Caranya adalah tuangkan kopi dan air ke dalam chamber. Diamkan kopi selama 1 menit agar air dan kopi menyatu. Pasang plunger, kemudian ditekan untuk memisahkan hasil ekstraksi dengan ampasnya. Kopi siap diseruput. Alat seduh manual yang ketiga adalah Physic-Tea. Ini adalah bentuk dari Physic-Tea, di mana filternya nanti dimasukkan di dalam sini. Coffee dripper dilengkapi dengan filter kertas. Itu adalah Physic-Tea. Bentuk filter biasanya mengerucut dan tidak terlalu lebar. Cara menggunakan Physic-Tea: masukkan filter ke dalam Physic-Tea. Ini bentuk filter, ini bentuk Physic-Tea. Tuang kopi bubuk ke dalam filter, kemudian tuang air dan tunggu sampai air hasil seduhan difilter habis. Kopi tanpa ampas siap diseruput. Gampang toh? Alat seduh manual berikutnya adalah Clever Dripper. Clever Dripper dilapisi dengan filter kertas.
Alat yang sederhana dan sangat mudah dalam penyeduhan kopinya. Disebut clever karena praktis, hanya menuang kopi dan air dan mendiamkan beberapa saat. Coffee dripper dengan filter keras, alat yang sederhana dan sangat mudah dalam penyeduhan kopinya. Disebut clever karena praktis, hanya menuang kopi dan air, diamkan beberapa saat. Kemudian taruh clever dripper di atas kopi server. Hasil ekstraksi kopi akan langsung turun ke dalam kopi server. Bentuk filternya sendiri bawahnya agak lebar sesuai bentuk clever dripper, sehingga pas dan cocok untuk menyeduh kopi tanpa ampas. Dalam menyeduh secara manual tentunya ada beberapa alat atau perlengkapan atau peralatan untuk membantu dalam seduh manual. Contohnya adalah pouring kettle. Pouring kettle seperti ini. Ini yang saya pakai. Ya. Ini pouring kettle seperti ini, memiliki leher yang unik berbentuk seperti leher angsa. Inilah yang digunakan untuk menuang air panas ke dalam kopi. Pouring kettle ini dilengkapi dengan termometer sehingga kita tidak perlu memakai termometer lain untuk mengukur suhu air yang akan kita pakai di dalam menyeduh kopi. Kalaupun tidak ada termometernya, mau pakai pouring kettle yang biasa juga tidak masalah. Kalau pouring kettle Anda pouring kettle yang biasa yang tidak memiliki pengatur suhu atau termometer, maka Anda harus membeli termometer sendiri. Kira-kira modelnya seperti ini. Ini termometernya yang bisa digunakan untuk mengukur suhu supaya air kopinya tidak terlalu kepanasan. Perlengkapan yang lain adalah timbangan. Yang saya pakai adalah timbangan digital, yaitu untuk menimbang bahan dan menimbang air saat melakukan penyeduhan kopi. Timbangannya kayak begini modelnya. Digital, ada timernya. Anda juga membutuhkan sebuah coffee server yang diperlukan untuk melakukan seduh manual. Coffee server bentuknya seperti ini. Kita juga membutuhkan sebuah alat penggiling kopi yang namanya grinder. Bisa grinder manual untuk menghasilkan hasil kopi medium, atau grinder mesin, grinder elektrik untuk menghasilkan kopi dari fine sampai halus banget sampai kasar atau coarse. Grindernya macam-macam, silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan, selera dan budget kita masing-masing.